Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini membahas tentang bagaimana cara menyusun instrumen penelitian. Ini adalah tahapan proses bagaimana kita menyusun instrumen penelitian. Yang pertama, kita harus mengetahui variabel penelitiannya apa. Artinya objek yang mau kita teliti itu tentang apa. Ini disebut variabel penelitian. Dari variabel penelitian juga kita harus tahu indikator variabelnya itu apa. Nah, ini harus menurut ahli ya, tidak menurut karangan kita sendiri, tapi indikator variabel ini harus menurut pendapat ahli. Misalkan variabel penelitian kita itu tentang motivasi belajar, berarti indikator variabel yang kita cari juga itu tentang indikator motivasi belajar itu apa. Nah, ini menurut ahli. Silakan Anda cari referensi tentang indikator motivasi belajar menurut ahlinya itu apa saja. Jadi ini tidak bisa kita ngarang sendiri ya. Kemudian deskriptor, kita buat deskriptornya. Dari indikator ini kita buat deskriptor. Nah, deskriptor itu merupakan terjemahan dari indikator yang kita peroleh menurut ahli ya. Nah, deskriptor ini kita buat sendiri, artinya kalimatnya kita buat sendiri dengan cara menerjemahkan indikator variabelnya. Kemudian dari deskriptor itu kita buat pernyataan atau pertanyaan. Nah, ini pernyataan atau pertanyaan ini, kalau pernyataan itu biasanya untuk instrumen angket. Kalau pertanyaan itu biasanya ada di kuesioner. Buatlah pernyataan positif atau pernyataan positif dan buat juga pernyataan negatif. Jadi selain pernyataan positif, pernyataan negatif juga harus dibuat. Ini dasarnya apa? Kenapa harus dibuat positif negatif? Ini dasarnya adalah untuk menghindari terlepasnya indikator variabel yang diteliti ketika instrumen ini dilakukan uji instrumen ya. Jadi supaya tidak terlepas indikator variabel yang akan kita teliti, maka pernyataan itu dibuat positif atau negatif ya. Nah, dari keempat tahapan ini ya, selanjutnya kita buat kisi-kisi instrumennya, sebaiknya dalam bentuk tabel ya, supaya bisa dipahami alurnya, supaya dipahami mulai dari variabelnya apa, indikatornya apa, kemudian deskriptornya bagaimana, tahapan berikutnya. Selanjutnya dari kisi-kisi instrumen ini Anda baru susun instrumennya, buat instrumennya dalam bentuk ini pernyataan atau pertanyaan. Jadi tergantung instrumennya. Anda mau membuat instrumen angket ya berarti bentuknya adalah pernyataan. Kalau Anda mau membuat instrumen kuesioner ya tentu saja bentuknya adalah pertanyaan. Setelah instrumen itu kita buat, langkah berikutnya adalah melakukan uji coba instrumen. Nah, ada beberapa tahapan dalam uji coba instrumen. Nah, tergantung jenis penelitiannya. Biasanya kalau penelitian kualitatif ya cukup uji instrumennya itu uji konstruk ya. Uji konstruk itu artinya instrumen yang kita buat itu kita minta validasi dari ahli tentang instrumen tersebut ya. Misalkan kaitannya dengan motivasi belajar ya, kita cari ahlinya yang terkait dengan motivasi belajar. Apakah instrumen yang sudah Anda buat ini sudah benar atau belum ya. Nah, pada penelitian kuantitatif uji instrumennya tidak cukup dengan uji instrumen konstruk ya. Tetapi ada uji validitas reliabilitas, ada uji validitas isi ya. Jadi isinya setelah konstruknya disetujui oleh ahli dan diuji cobakan, dan kita setelah mendapatkan angka itu nanti akan kita ukur ya, kita buat valid atau tidak valid. Kemudian apakah instrumen yang kita buat itu reliable atau tidak reliable. Nah, selanjutnya saya buka contoh ini. Nah, ini contoh kisi-kisi seperti ini ya. Ini ada kisi-kisi tentang motivasi belajar. Contoh kisi-kisi instrumen angket tentang
motivasi belajar dari orang tua. Nah, motivasi belajar dari orang tua itu apa indikatornya? Satu, minat belajar, fasilitas belajar, kreativitas anak, kemudian pengawasan belajar anak dan seterusnya. Ini menurut Suparyo. Nah, ini minat belajar anak karena konten pada kisi-kisi instrumen atau variabel ini mengenai orang tua anak usia dini ya. Nah, kemudian deskriptor. Nah, ini deskriptor ini baru penjelasan kita atau penerjemahan kita dari indikator yang menurut ahli ini. Seperti minat belajar anak itu dapat tumbuh apabila menghadirkan suasana konkret. Nah, ini menghadirkan suasana konkret, kalimat ini itu adalah karangan kita sendiri. Kemudian minat belajar anak itu kita terjemahkan bahwa anak akan berminat belajar apabila ada sikap positif dari orang tua. Nah, ini terjemahan kita. Kemudian anak itu dapat berminat dalam belajar apabila belajar sambil berkumpul. Nah, ini semuanya kita yang membuat deskriptor ini. Jadi kalau indikator ini menurut ahli, kalau deskriptor ini menurut kita sendiri. Kemudian distribusi item soal. Nah, ini maksudnya nanti setelah kita buat seperti ini, deskriptornya kita buat, nanti akan seperti ini nih. Kita contoh bikin pertanyaannya. Nah, untuk distributornya nomor berapa sampai nomor berapa, nanti setelah kita membuat ini, menyusun ini, kemudian menyusun instrumen dan dilihat di instrumennya itu dari deskriptor ini nomor 1 misalkan ada yang positif ada negatif, yang positifnya nomor berapa, yang negatifnya nomor berapa, ini distribusinya kita temukan nomor berapa sama nomor berapa di instrumen soalnya atau instrumen angketnya. Nah, kita lanjutkan dari deskriptor ini ya, dari deskriptor ini kemudian muncullah dibuatlah pernyataan. Nah, karena ini bentuknya angket, maka angket itu adalah pernyataan. Contoh yang pertama, menghadirkan suasana konkret. Ini dari deskriptor menghadirkan suasana konkret ini kemudian muncul pernyataan, saya menyediakan fasilitas belajar online anak untuk menghadirkan guru seperti di sekolah. Nah, menghadirkan guru seperti di sekolah itu ini bagian dari terjemahan dari menghadirkan suasana konkret belajar ya. Nah, ini yang positif ya. Untuk yang negatifnya bagaimana? Yang negatifnya tinggal memberikan kata-kata tidak saja. Jadi kalau yang positif saya menyediakan fasilitas belajar, dan yang negatifnya saya tidak menyediakan fasilitas belajar ya. Namun demikian, dalam membuat instrumen yang baik itu sebaiknya kalimat positif dan kalimat negatif ini tidak kelihatan, terutama kalimat negatif. Jadi upayakan jangan sampai kalimat negatif itu betul-betul terlihat atau terciri bahwa itu adalah kalimat negatif. Sebab nanti dalam penelitian kuantitatif ya, kalau mau uji kualitas dan reliabilitas, untuk skor yang negatif ini akan kebalikan daripada skor positif ya. Nah, contoh selanjutnya sikap orang tua, sikap positif orang tua. Nah, ini sikap positif orang tua itu dibuat dalam pernyataannya adalah saya selalu berusaha tersenyum ceria teman-teman dan anak belajar. Ini sikap positif orang tua. Pernyataan ini semuanya kita buat sendiri berdasarkan deskriptor. Nah, deskriptor juga yang kita yang buat sendiri. Deskriptor dasarnya adalah indikator. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui ada pernyataan positif, ada pernyataan negatif. Nah, selanjutnya kita susun pernyataan positif, pernyataan negatif itu seperti ini. Nah, ini contoh yang pertama, ini pernyataan positif semua nih. Saya menyediakan fasilitas ini. Saya menyediakan fasilitas belajar online anak untuk menghadirkan suasana guru di sekolah. Nah, untuk yang keduanya ini sengaja diberi tanda kuning menempatkan yang negatif. Nah,
Contoh misalkan ini yang negatifnya kita taruh, negatifnya kita taruh di sini. Nah, ini yang negatif. Ini kan bagian dari nomor 1 ini. Saya menyediakan fasilitas belajar online. Saya tidak menyediakan fasilitas belajar online. Nah, ini nomor 1. Ini bagian dari nomor 6 ini yang negatif. Ini bagian dari nomor 1. Nomor positifnya nomor 1. Nah, kemudian nomor 6 ini adalah yang negatifnya. Nah, sengaja ditaruh di nomor 6 supaya acak ya, supaya terlihat acak. Jadi artinya positif, tidak urutannya tidak positif negatif positif, supaya acak saja. Namun yang jelas nanti ketika kalimat negatif ini sudah tidak kelihatan negatifnya, artinya sudah samar, tidak diketahui oleh yang mengisi angket itu apakah itu negatif atau positif, ya bebas kita mau menempatkannya di mana saja. Nah, ini ada pilihan, nanti pilihan respondennya. Pilihan respondennya adalah apakah dia menyatakan sangat setuju, SS, kemudian setuju, tidak setuju, kemudian STS, sangat tidak setuju. Nah, masing-masing SS itu punya skor. Nah, seperti ini ya. SS itu skornya 4. S itu setuju, itu skornya 3. TS tidak setuju, skornya 2. STS itu sangat tidak setuju, itu skornya 1. Ini skor ini terjadi apabila pernyataan itu positif. Jadi kalau responden menjawab pernyataan positif sangat setuju, skornya 4. Itu kalau yang positif ya. Tapi kalau yang negatif nanti akan dibalik ya. Misalkan responden menjawab sangat setuju, tapi dia menjawab sangat setuju itu dari pernyataan yang negatif, maka skornya di sini kebalik menjadi 1, di sini 2, ini 3, ini 4 gitu ya. Jadi kalau yang negatif nanti kan skornya kebalikan dari yang positif ya. Contoh misalkan di sini yang di atas ini adalah positif, dia menjawab tidak setuju, skornya 2, ini karena positif. Nah, kalau ini negatif, tidak setuju, itu skornya berapa? Kita hitungnya mulai dari sini 1, 2, 3, berarti skornya 3 ya. Jadi kalau yang negatif hitungnya 1, 2, 3, 4. Nah, skornya 1, 2, berarti ini skornya 2. Nah, kalau yang negatif menghitungnya dari sini 1, 2, 3, 4. Berarti ini skornya adalah 3. Nah, demikian ya. Kemudian dari skor itu bisa Anda jumlahkan di sini berapa, kemudian Anda buat rata-rata. Nah, ini kualifikasinya tergolong apa? Dia menjawab itu apakah dia selalu memotivasi, dia sering memotivasi, ataukah yang mengisi angket itu kadang-kadang memotivasi atau sama sekali tidak pernah memotivasi. Kita lihat dari rata-ratanya, misalkan rata-ratanya 3,5. Nah, 3,5 sekarang kita lihat berada di mana 3,5 itu? Nah, di sini. Nah, 3,5 itu antara rentang skor 3,26 sampai dengan 4,0. Maka kualifikasinya adalah selalu memotivasi di sini. Jadi yang bersangkutan responden yang mengisi angket ini dia selalu memotivasi belajar anak gitu. Ya, jadi nanti dari jumlah kita buat rata-rata, dari rata-rata itu kemudian dikonsultasikan di sini. Demikian cara menyusun angket ya yang dapat saya sampaikan. Nah, ini nanti dari angket ini setelah skor-skor ini, angket ini nanti kita masukkan ke dalam tabulasi data seperti ini ya. Nah, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan pada video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like and share, subscribe, like and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.